Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam Sabda Sadik pada hari ini dengan tema Tetap Setia yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama. Di situ dikatakan seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Tema hari ini adalah tetap setia. Tuhan Allah telah mengadakan perjanjian dengan umat pilihannya, yaitu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-32 sampai 33 itu mengatakan, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Haleluya, pujilah Tuhan. Perjanjian Allah dengan bangsa umat pilihannya itu dengan jelas bahwa melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dengan setia melakukan apa yang Tuhan katakan, taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan setiap perjanjian Tuhan dengan bangsa pilihannya. Apa yang akan terjadi apabila kita atau umat pilihannya melakukan perintah Tuhan dengan setia? Maka kita akan hidup jika perintah Tuhan dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya dengan taat dan setia, maka akan baik keadaanmu, akan baik keadaan kita. Dan yang ketiga, lanjut umurmu atau umur panjang. Hidup itu berarti kita diberkati, kita disertai, kita berkemenangan. Baik keadaanmu itu artinya sehat, kuat di dalam tubuh, di dalam iman. Dan jika lanjut umurmu, itu berarti diberikan umur panjang. Haleluya, pujilah Tuhan. Namun apa yang terjadi dengan bangsa pilihan Tuhan? Di sini di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-12 ayat 1, di mana Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Pada saat zona nyaman, Rehabeam, kerajaannya menjadi kokoh dan teguh, tetapi dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak setia, dia meninggalkan Tuhan, dan dia meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Dia meninggalkan perjanjian antara bangsa pilihan Tuhan dengan Tuhan. Dan yang kedua, dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25 dan 26, tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Raja Asyur untuk mengangkut, membawa bangsa pilihannya ke dalam pembuangan. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Dengan pelajaran ini, saudara,
di mana kalau kita berubah setia, kalau kita berubah menjadi tidak setia, maka kita akan dibuang, saudara. Kita akan ditinggalkan. Dan yang ketiga, 2 Tawarikh pasal yang 36 ayat 9. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu dia menjadi raja. Dan ia memerintah di Yerusalem. Dan 3 bulan 10 hari lamanya dia memerintah, tetapi dia berbuat jahat di mata Tuhan. Dan dia tidak setia. Dia tidak setia pada perintah Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Dan di mana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, itu ditinggalkan. Tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tidak ada kemenangan di dalam peperangan. Kalah terus setiap berperang. Dan bangsa umat pilihan Tuhan menjadi budak. Menjadi orang dipekerjakan dengan semena-mena. Jadi budak oleh bangsa lain. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, apabila di antara Bapak Ibu Saudara sedang menonton, mendengarkan firman Tuhan saat ini, marilah saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap taat menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita terus mendekat dengan Tuhan. Dan jika saat ini di antara Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan yang tertekan, apalagi pada masa pandemi ini, mulai merasa tertekan hidupnya, mulai berkurang pendapatannya, mulai merasakan hidup sudah tidak ada artinya lagi. Dan akhirnya mulai kita mencari Allah yang lain, mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan. Tuhan tidak ingin kita mendua hati. Tuhan tidak ingin kita berpaling daripada Dia. Tuhan ingin supaya kita tetap setia. Oleh karena itu, di dalam Ulangan 29 ayat 9 berkata, sebab itu lakukanlah perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oleh karena itu, setialah kepada Tuhan. Jangan setia di luar daripada Tuhan. Saudara boleh setia kepada yang lain, tapi itu terbatas. Setia kepada Tuhan, ada janji Tuhan. Kita beruntung, kita hidup, kita baik keadaan, kita umur panjang. Pujilah Tuhan. Oleh karena itu, setialah kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia menunggu. Dia telah datang di muka pintu. Dia mengetok pintu hatimu untuk dia datang masuk dan diam bersama-sama dengan kita. Dan kita belajar daripada permohonan Daud. Daud mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara. Kita tetap setia dan jangan berpaling ke lain hati. Jangan berpaling daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menolong kita, yang membuat kita hidup, yang membuat kita berjalan di jalan yang benar, yang membuat kita selalu panjang umur. Pujilah Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.